Baca Buku Channel. Bab 7 Radio menjelaskan tentang teknologi radio. Dalam bab ini Anda akan mempelajari 1. Radio mudah diakses, tetapi audiens untuk stasiun radio tradisional sudah menurun. 2. Teknologi radio mengandalkan pada struktur elektromagnetik. 3. Pemerintah mengatur radio tradisional. 4. Telekomunikasi aksi 1996 mengubah radio secara signifikan. 5. Perusahaan jaringan radio terbesar mengubah industri radio. 6. Musik, berita, dan acara bincang-bincang adalah isi utama dari siaran radio. 7. Pengukuran mutu isi radio selain berita masih sulit dilakukan. 8. Stasiun radio sedang bergeser ke penyampaian pesan definisi jelas. Howard Stern memulai karir di Boston University, di mana dia menjadi penyiar stasiun radio kampus. Acaranya dihentikan setelah dia melakukan sebuah siaran. Dia meluncurkan acara permainan di mana kontesnya mengakui dosanya yang terburuk. Ini adalah awal dari kegajian Stern, campuran siaran bincang-bincang dengan telepon yang membanyakan ngawur-ngawuran, musik yang kebanyakan musik yang ramai, dan acara bincang-bincang mahasiswa yang menjurus kasar mengagetkan. Kehentikannya membuat dirinya mendapat label shock jock, sebuah genre acara radio yang baru di era 1980. Betapapun rusaknya acara, Stern mendapat banyak penggemar. Dia segera menjadi bintang dan meraup banyak duit, dan juga menerima kritik yang mendesak agar pemerintah federal mendendakan siarannya yang aut-autan dan kasar. Di suatu sisi, akumulasi denda yang belum dibayar mencapai 1,7 US dollar. Pemilik perusahaan stasiun radio di New York enteng saja jika disuruh membayar denda itu, sebab keuntungan dari acara Stern jauh lebih besar. Tetapi denda terus dijatuhkan dengan sebesar 495 US dollar pada 2004, membuat total denda yang ditanggungnya mencapai 2,5 juta US dollar. Para analis mengatakan bahwa jaringan raksasa Clear Channel yang memberi acara Stern memperoleh pendapat 25 US juta setahun dari penerimaan iklan di acara Stern yang disiarkan di 40 kota besar. Jumlah itu adalah keuntungan bersih dari keuntungan kotor yang dikurangi biaya produksi 70 juta dan gaji Stern 30 juta. Clear Channel dapat membayar denda, tetapi para eksekutif perusahaan ini mulai cepat. Kalau acara itu dapat membayar denda, tetapi para eksekutif perusahaan ini mulai cemas kalau acara itu membuat pemerintah mengutak-atik izin siaran. Pada 2004, mereka mencoba membatasi Stern. Stern tak tahu dikekang dan mengumumkan bahwa dia tidak akan memberitahu kontraknya dengan Clear Channel. Saat habis nanti pada 2006, dia akan meninggalkan apa yang dikenal sebagai radio terestrial dan pindah ke siaran radio
radio satelit Sirius yang tak berizin. Dengan Sirius, acara Stern akan langsung didengar pelanggar radio. Itu karena tanpa melalui mekanisme siaran yang diizinkan oleh federal. Stern yang amat percaya diri dan egosentris mengumumkan kematian infrastruktur radio yang lokal yang berizin di Amerika. Menurutnya, pada masa depan adalah stasiun radio nasional yang ditransmisikan langsung ke individu tanpa mengandalkan stasiun lokal. Ada 2 perusahaan yang memberikan layanan langsung ke pelanggan melalui satelit XM. Mulai siaran pada 2001, Sirius menyusul beberapa bulan kemudian. Howard Stern tidak sendirian dalam memandang problem industri radio yang dikenal sejak 1920-an. Selain XM dan Sirius, iPod dan pelanggannya juga mulai merebut pendengar radio tradisional. Jaringan stasiun radio seperti Clear Channel yang memiliki 1.200 stasiun mulai kehilangan pendengar. Iklan 10 menit tidak membantu. Muncul podcasting ini, radio on demand mulai datang. Dalam bab ini, Anda akan melihat kemana arah perjalanan radio selanjutnya dan apa transformasi ke depan, dan bagaimana kebenaran prediksi Howard akan terwujud jika memang tidak terwujud. Pengaruh radio. Study preview. Radio telah menjadi medium massa yang ada di mana-mana, tersedia di suatu tempat di sepanjang waktu, tetapi sebagai sebuah industri ada tanda-tanda yang menggelisahkan. Acara utama radio, yakni musik, telah tersedia dalam bentuk perangkat lain dan banyak yang tanpa iklan. Audien radio utama, yakni kelompok usia 18 sampai 24 tahun, telah banyak berkurang. Daya jangkau yang amat luas. Radio ada di mana-mana. Sinyal yang melewati spektrum elektromagnetik mencapai sampai setiap penjuru dunia. Hampir semua tempat di seluruh dunia bisa menerima siaran radio. Ada rata-rata 6,6 penerima siaran radio di Amerika. Hampir semua mobil dilengkapi fasilitas radio. Orang bangun dan mendengar radio, tidur dengan mendengar radio, berpesta dengan bombekes, dan berkeliling dengan mobil sambil mendengarkan radio. Orang yang mendengarkan radio, acara olahraga di radio, meski mereka juga ada di stadion olahraga. Ribuan orang mengisi hari-harinya mendengar komentar seperti Paul Harvey. Jutaan orang mendengarkan siaran berita radio untuk mendapat informasi terbaru. Orang mulai memilih penyiaran favorit dan disc-joki favorit. Banyak statistik yang menunjukkan arti penting dari radio. Arbitron, sebuah perusahaan yang menyurvei pendengar radio, mengatakan bahwa remaja dan dewasa rata-rata mendengarkan radio selama 22 jam. Warga Amerika memiliki 52 juta radio. Dengan kata lain, jumlah radio melebihi jumlah orang, dengan pertandingan 2:1 atau 1 orang 2 radio. Makin banyak orang yang menerima berita pagi dari radio, banyak yang menerima di mobil. Meski radio itu penting, ada celah dalam jangkauan medium ini. Para pendengar beralih dari radio tradisional berizin ke iPods, layanan radio satelit, web, dan telepon seluler. Ya, 200 juta orang seminggu masih mendengar radio, setidaknya sekali setiap minggu, namun audiennya mulai bergeser. Segmen pendengar usia 18 sampai 24 tahun menurun 22% dari 19
1999 sampai 2004. Lingkup industri radio. Lebih dari 13 juta stasiun radio di Amerika masing-masing diberi lisensi oleh pemerintah federal sebagai bisnis lokal. Komunitas kecil yang berjumlah beberapa ribu orang punya stasiun radio sendiri. Meskipun radio merupakan industri signifikan dengan pendapatan 19,1 miliar setahun, pertumbuhannya tampak telah mencapai puncaknya. Penerimaan yang sebagian besar dari iklan hanya tumbuh 1,2% pada 2003, jauh lebih sedikit ketimbang media massa lainnya. Jaringan radio raksasa seperti Clear Channel dengan 1.200.000 stasiun radio masih meraup keuntungan besar, akan tetapi laba ini berkaitan dengan penurunan audiens dan pertumbuhan advertising yang paling benar stagnan ketimbang karena ekonomi skala dan penghematan biaya radio. Pertumbuhan pendapat dari jaringan besar ini juga berasal dari akuisisi yang dilakukannya ketika modal federal pada 40 stasiun radio ditarik pada 1996. Ketika modal federal pada 40 stasiun terjadi konsolidasi besar-besaran. Rantaian perusahaan membeli stasiun radio yang memiliki individu, dan perusahaan jaringan membeli perusahaan jaringan lainnya. Akibatnya jaringan ini mendapat bagian besar dari industri yang tidak berkembang dan mungkin justru akan menurun. Bagaimana disparitasi antara operator besar dan operator lainnya? Sebanyak 20 jaringan terbesar secara bersama-sama menguasai 2.700.000 radio, menerima 10 miliar dari iklan pada 2003. Sisanya 1.000 stasiun radio lainnya hanya mendapat 9 juta. Teknologi radio. Study preview. Penguasaan atas spektrum elektromagnetik yang memungkinkan terciptanya radio baru berusia sekitar seabad. Pada 1895, ahli fisika dan penemu melalui udara kelak muncul transmisi suara dengan kualitas yang lebih baik. Spektrum elektromagnetik. Gelombang radio adalah bagian dari alam fisik. Gelombang itu ada selamanya, bergerak di udara seperti ether, seperti gelombang cahaya. Seperti gelombang cahaya ini diam tak berbunyi, bagian dari spektrum energi. Spektrum elektromagnetik. Sejak 1873, para ahli fisika berspekulasi bahwa spektrum elektromagnetik eksis, tetapi bangsawan Italia Guglielmo Marconi lah yang menciptakan aplikasi praktis dari teori fisika ini. Marconi mudah terobsesi dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam spektrum elektromagnetik dan menciptakan alat yang dapat membunyikan bel dengan remote control tanpa kabel untuk menghidupkan gelombang elektromagnetik. Pada 1895, saat dia berusia 21 tahun, Marconi menggunakan metode nirkabelnya untuk mengirim kode sejauh lebih dari 1 mil ke rumah ayahnya di Bologna. Marconi mematenkan temuannya di Inggris, dan ibunya, seorang warga Irlandia yang punya banyak kenalan, berhasil meyakinkan pemerintah Inggris untuk membiayai pendirian Marconi British Telegraph Company. Tak lama kemudian, kapal-kapal di laut dilengkapi dengan peralatan telegrafi.
Marconi untuk melakukan komunikasi di laut, meski jauh dari lepas pantai, sesuatu yang tidak bisa dilakukan pada era sebelumnya. Mengirimkan suara. Terobosan muncul dengan tepat. Terobosan muncul dengan cepat dan tepat. Pada 1906, sebuah pesan dikirim melintasi Samudra Atlantik. Pada 1906, Lee De Forest, seorang promotor yang membiayai dirinya sendiri sebagai inventor, menciptakan apa yang dinamakannya audion tube untuk mengirimkan suara. Beberapa orang mengatakan dia mencuri teknologi dasar ini dari inventor Kanada, Reginald Fessenden. Entah ini benar atau tidak, yang jelas adalah Fessenden yang menyiarkan acara radio pertama, juga pada 1906, dari Brent Rock, Massachusetts, tempat laboratoriumnya. Fessenden memutar beberapa rekaman lagu Natal yang mengejutkan operator nirkabel di laut lepas. Mereka tak menerima kode Morse terbentuk titik dan garis, tetapi sebuah musik akan tetap. De Forest menjadi terkenal karena melakukan siaran dari Menara Eiffel pada 1910. De Forest dengan jelas menunjukkan potensi radio sebagai medium hiburan dengan penampilan hebat dari penyanyi tenor Eric Caruso dari New York Metropolitan Opera House. Radio menjadi kata lazim ketika Titanic tenggelam pada 1912. Koran mengandalkan reporter radio David Sarnoff untuk mendapatkan informasi tentang apa yang terjadi di tengah Samudra Atlantik itu. Selama 72 jam, Sarnoff duduk di tempat menerima primitifnya yang kebetulan dipamerkan di Department Store untuk mendapat detail informasi dari kapal penyelamat. Liputan koran di atas bencana itu membuat radio terkenal dan membuka jalan bagi diterimanya radio di kalangan konsumen beberapa tahun kemudian. Radio FM, transmisi static free, dikembangkan oleh Edwin Armstrong, peneliti dari Columbia University. Pada 1939, Armstrong mengembangkan stasiun radio eksperimental di New Jersey dengan menggunakan sistem baru yang disebut frequency modulation, disingkat FM. Sistem FM yang mengirimkan gelombang suara ini berbeda dengan metode amplitude modulation atau AM. Armstrong mengembangkan FM stereo dengan dua soundtrack masing-masing untuk satu telinga yang menambah sensaksi saat mendengarkan siaran langsung. Infrastruktur industri radio. Studi preview. Struktur perusahaan radio di AS sebagai besar sesuai dengan regulasi federal pada 1920. Pemerintah juga memberi lisensi siaran lewat gelombang radio yang dinyatakan sebagai aset publik. Hasilnya adalah pencipta orientasi lokal, meskipun lokalisme makin tidak berlaku lagi setelah munculnya dari jaringan lintas wilayah. Edwin Armstrong, yaitu menciptakan FM sebagai metode transmisi. First Amendment, ketentuan dalam konstitusi AS yang melarang pemerintah mencaburi kebebasan berekspresi warga, termasuk dalam isi media. Dasar kepercayaan. Berbeda dengan media cetak, siaran diatur oleh pemerintah federal. Ini adalah hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan menurut First Amendment Konstitusi AS. Susunan kata First Amendment itu ambigu. Kongres tidak boleh membuat undang-undang yang membatasi kebebasan berbicara atau pers. Tapi situasi yang sulit sebagai akibat dari teknologi radio muncul pada 1920-an. Industri radio mulai tumbuh tak bisa memecahkan problem dan meminta pemerintah menyusun regulasi untuk memecahkannya.
Airwave Cacophony. Semua yang mengakui potensi besar dari industri radio pada 1920, stasiun radio melakukan siaran dan mendapatkan penghasilan dari iklan. Orang yang bukan hanya bisa menutup biaya produksi, tetapi juga mendorong pertumbuhannya. Akan tetapi, dengan makin banyaknya stasiun radio, timbul persoalan. Tidak ada cukup frekuensi untuk mengakomodasi semua sinyal radio. Gelombang radio menjadi suara yang berisik dan mengganggu telinga. Sebuah stasiun yang sinyalnya tenggelam kalah oleh sinyal lain akan segera memperkuat sinyalnya agar dapat didengar audien. Akibat lain yang akan segera memperkuat sinyalnya agar dapat didengar audien. Akibatnya, mereka mengeraskan volume suara di tengah-tengah persaingan sinyal yang makin hingar-bingar. Agar bisa didengar, radio harus berpindah-pindah masuk ke frekuensi yang masih belum diramai dan menerima pendengar mengikuti frekuensi itu. Keadaan ini amat kacau dan tanpa frekuensi yang tepat untuk siaran. Stasiun radio tidak bisa memberi kepastian tentang beberapa besar jumlah pendengarnya kepada para pengiklan. Ini menghambat pertumbuhan ekonomi industri. Regulasi. Pemilik stasiun meminta bantuan pemerintah untuk mencapai solusi pada 1927. Kongres membentuk Federal Radio Commission. Komisi ini punya kewenangan untuk menentukan frekuensi, daya, dan jam operasi melalui lisensi. Tetapi itu tidak cukup memecahkan problem. Komisi ini menemukan 732 stasiun radio sudah siaran. Namun, teknologi waktu itu hanya bisa memberi ruang untuk 568 stasiun radio. Melalui pembagian waktu sinyal, siaran hanya siang hari dan siaran khusus malam hari, Federal Radio Commission akhirnya bisa menyediakan ruang untuk 649 stasiun radio. Tetapi masih ada problem tersisa. Masih belum cukup saluran untuk semua radio yang beroperasi. Agen pemerintah melalui lisensi media tak punya pilihan kecuali menutup beberapa sinyal radio dan menolak radio baru lainnya yang ingin mulai siaran. Ini adalah isu konstitusional. Pemerintah secara de facto mencampuri kebebasan yang berakibat beberapa stasiun bangkrut. Meskipun First Amendment yang ditulis pada 1789 menggunakan istilah pers, semua orang menganggap bahwa seandainya para bapak pendiri bangsa Amerika ini bisa meramalkan perkembangan 150 tahun ke depan, mungkin akan memilih menggunakan istilah yang lebih inklusif. David Sarnoff adalah pemonitor tenggelamnya kapal Titanic yang membuat orang mengenal radio. Kelak dia menjadi presiden NBC. Federal Radio Commission yaitu agen pengatur radio di AS, dibentuk pada 1927, pendahulu bagi Federal Communication Commission. Public Airwave. Untuk mengatasi isu First Amendment ini, Kongres menganut konsep bahwa airwave, gelombang radio yang membawa sinyal radio, adalah aset publik dan karenanya dianggap sama seperti tempat parkir publik dan mesti diatur pemerintah demi kepentingan publik. Konsep public airwave ini juga berguna untuk menjustifikasi regulasi 1927. Federal Radio Commission tetapi juga mengandung persoalan pada kriteria yang harus dipakai pemerintah untuk memberi atau menolak izin. Kongres mengusulkan konsep lainnya.
Federal Radio Commission harus memberi lisensi kepada pelamar yang menunjukkan bahwa mereka akan melakukan siaran demi kepentingan interest, kenyamanan, convenience, dan kebutuhan necessity publik. Sekarang, 80 tahun kemudian, standar itu tetap berlaku. Pemerintahan berperan sebagai agen pengatur untuk kebaikan publik dan pemilik stasiun sebagai penerima lisensi juga tidak sebagai agen. Meskipun konsep trusteeship ini terdengar bagus, beberapa stasiun radio yang sudah siaran yang kehilangan lisensi marah-marah dan menggunakan istilah sensor. Seorang dokter ngawur di Kansas yang menggunakan stasiunnya untuk menjual semua jenis obat mengajukan tuntutan ke pengadilan dengan bahwa alasan First Amendment. Demikian pula seorang pengkhotbah penyiaran kebencian yang menggunakan stasiun radio gerejanya di Los Angeles sebagai markas kejahatannya. Pengadilan federal menyatakan bahwa Federal Radio Commission telah bertindak sesuai dengan kewenangannya dan menunda itu First Amendment ini untuk dibahas di lain waktu. Lokalisme. Federal Radio Commission menggunakan beberapa mekanisme agar siaran radio tidak menjadi corong pemerintah belaka. Tidak boleh ada stasiun radio nasional yang kuat. Stasiun radio diberi lisensi untuk melayani area lokal yang dimiliki oleh orang lokal. Lebih jauh, ada batasan pada beberapa banyak stasiun yang boleh dimiliki seseorang atau perusahaan. Tujuan lokalisme atau lokalis adalah demi diversitas suara. Ini catatan. Federal Communication Commission website komprehensif dengan ulasan tentang agen ini dan link ke dokumen agen. Public Airwaves. Konsep bahwa siaran harus tunduk pada regulasi pemerintah karena spektrum elektromagnetik adalah aset publik. Public Interest Conference dan necessity standar yang dipakai pemerintah AS dalam memutuskan pemberian izin radio lokal dan stasiun televisi. Konsep trusteeship, pemerintah bertindak sebagai wakil kepentingan publik pada pengatur siaran. Demikian pula pemilik radio. Lokalisme, memberikan izin siaran untuk stasiun yang melayani komunitas berbentuk dan lingkungannya. Undangan-undangan yang mengatur pembentukan Federal Radio Commission secara jelas mengatakan bahwa stasiun radio mendapat perlindungan dari First Amendment. Akan tetapi kenyataannya adalah komisi ini perlu menilai secara acara radio dalam menentukan apa-apa yang menjadi kepentingan, kenyamanan, dan kebutuhan publik. Kontradiksi inheren ini tampak jelas sepanjang sejarah radio AS karena pemilik stasiun senang mengeluarkan acara yang bisa memuaskan VRC dan penerusnya. Federal Communication Commission, itulah harga yang harus dibayar oleh stasiun agar mendapat dan mempertahankan izin siarannya dan tetap bertahan di dalam industri yang paling menarik di abad ke-20. Juga FCC yang dibentuk pada 1934 mengatur isi siaran dengan hati-hati. Misalnya, FCC tak pernah mencampuri isu format dan tak peduli betapa kerasnya protes dari penggemar musik klasik ketika stasiun favorit mereka beralih menyiarkan musik rock. Regulasi ini kebanyakan mengatur jumlah menit per jam untuk siaran langsung. Jaringan. Kongres tidak memperkirakan dampak dari jaringan radio yang masih pada tahap awal saat dibentuknya Federal Radio Commission pada 1927. Pada era 1930-an, NBC dan CBS menyalurkan acara ke stasiun lokal dan disebut affiliate
ke seluruh negara. Meskipun jaringan ini memberi eksklusivitas lokal pada inflatnya, satu per pasar, kualitas acara yang tinggi berhasil menarik banyak audiens. Kemudian pada 1924 muncul Mutual Broadcasting System yang membuat setiap stasiun radio mengambil program apa saja darinya. Stasiun tak lagi menjadi sekedar forum isu dan kultur lokal seperti yang dikehendaki dalam perjanjian pemberian izin siaran. Stasiun lokal menjadi sekedar penyalur untuk kultur nasional yang baru muncul. Lokalisme makin lemah pada 1950-an ketika jaringan menggeser penekanannya ke televisi dan berebut banyak audiens. Stasiun radio hampir seluruhnya menitik beratkan pada musik dan karenanya menggantikan talenta musik lokal dengan musik untuk audiens nasional, dan pusat-pusat rekaman besar di New York, Los Angeles, dan Nashville.